Yo, what's up guys? Apa kabar semuanya? Mimin doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Peter Rabbit, di mana bercerita satu keluarga kelinci yang berusaha kabur dari pemilik kebun yang berusaha membunuh mereka. Penasaran kan gimana keseruan mereka? Yuk langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan kelinci muda pemberani yang bernama Peter, lalu bertemu dengan kelinci lain yaitu Benjamin. Mereka merencanakan misi mencuri sayur-sayuran dari kebun milik pria tua yang bernama McGregor. Peter mengajak 3 adik kembarnya yaitu Flopsy, Mopsy, dan juga Cottontail untuk ikut bergabung dalam misi ini. Mereka kemudian berdiskusi dan saling membagi tugas. Peter bertugas masuk ke kebun lalu mengambil seluruh sayur dan buah, kemudian dilemparkan kepada Benjamin. Di sisi lain, Mopsy bertugas untuk memberi instruksi pada Peter dari atas pohon. Peter juga memberikan sebagian sayuran pada 3 saudaranya itu. Tiba-tiba, McGregor datang dengan membawa mesin pemotong rumput. Hal itu membuat Peter sedikit terkejut, lalu menjatuhkan tomat ke perangkap sehingga McGregor pun tersadar, lalu berusaha menangkap Peter. Peter berlari menuju pintu keluar. Cottontail melemparkan tomat yang ia pegang untuk mengalihkan perhatian McGregor. Peter pun memanfaatkan kesempatan, namun ide konyol muncul dari pikirannya, yaitu menusuk pantat McGregor dengan menggunakan ujung wortel. Benjamin berusaha menghentikan Peter, namun Peter tetap keras kepala dan melanjutkan aksinya. Saat Peter menggosok-gosok wortel itu, ia tanpa sengaja menjatuhkan wortelnya hingga membuat McGregor terkejut lalu berbalik menangkap Peter. Peter yang ingin melarikan diri tiba-tiba tersangkut jaring, lalu terpaksa melepaskan jaket kesayangannya. McGregor tetap mengejar Peter dan untungnya seorang wanita datang menyelamatkan Peter dari tangkapan McGregor. Dan wanita itu bernama Bea. Bea adalah tetangga McGregor yang sangat menyayangi Peter dan juga kelinci lainnya. Dia merawat para kelinci seperti keluarganya sendiri. Bea adalah seorang pelukis, namun lukisannya terlalu abstrak sehingga terkesan buruk. Walaupun begitu, Bea tetap melanjutkan hobinya itu. Ia melukis keluarga Peter yang dulu hidup harmonis, namun semuanya berubah setelah McGregor datang dan menutup kebunnya dengan pagar. Ayah Peter yang berusaha mencari makan akhirnya dibunuh oleh McGregor lalu dijadikan pai kelinci. Bea yang melihat Peter bersedih kemudian berjanji akan selalu menemani Peter. Mereka pun kembali ke rumah mereka. Lalu Peter melihat jaketnya yang dipajang oleh McGregor di tengah kebun. Peter bertekad tinggi untuk mengambil kembali jaketnya itu. Setelah berhasil mendapatkan jaketnya, Peter ditangkap oleh McGregor yang berniat ingin membuat pai kelinci dari tubuh Peter. Lalu tiba-tiba McGregor merasa kesakitan lalu jatuh pingsan. McGregor pun meninggal yang disebabkan serangan jantung. Be sure to pass that along too. You must stop going in there. You almost got caught this time. He has, ever since their mother died. Just promise me you'll stay after the garden. Scene kemudian berpindah menampilkan Peter yang kembali ke rumahnya dengan membawa banyak sayuran. Kematian McGregor disebabkan oleh makanan dan gaya hidupnya yang tidak sehat. Para kelinci kemudian memberikan penghormatan terakhir lalu menikmati seluruh sayuran tanpa henti. Tak hanya kelinci tetapi hewan lain juga ikut menikmati hasil kebun McGregor. Peter dan Benjamin membuka pintu rumah lalu menari dan berpesta bersama. Peter benar-benar merayakan kebebasannya tanpa McGregor yang mengekang mereka. Scene kemudian berpindah menampilkan seorang pria yang bekerja di mall yang ada di kota London bernama Thomas McGregor. Dia adalah keponakan dari McGregor. Thomas adalah seorang yang perfeksionis dan memiliki tingkah laku tidak normal. Ia kemudian dipanggil oleh atasannya untuk mengucapkan belasungkawa atas kematian McGregor. Namun bukan itu yang Thomas harapkan, ia ingin mendapat promosi menjadi general manager yang sudah diincarnya selama 10 tahun terakhir. Namun ternyata posisi itu akan diberikan kepada rekan kerja Thomas yang bernama Bannerman. Thomas memohon pada atasannya untuk mengganti posisi mereka, namun tidak bisa. Thomas kemudian bertemu dengan Bannerman yang datang sambil mengejeknya. Thomas pun semakin patah hati sehingga ia mengacaukan semua barang yang ada di sana yang mengakibatkan Thomas dipecat. I hope you enjoy drinking dirty toilet water. Di sisi lain, pesta para hewan masih terus berlanjut. Peter menyuruh ketiga saudaranya untuk memasang lukisan ayah dan ibu mereka. Peter memberikan instruksi yang membuat kepala pusing. Left, right, perfect.
Scene lalu berpindah menampilkan Thomas yang sedang bermain biola lalu membuka pintunya untuk menerima paket yang ternyata berisi surat bahwa ia menjadi pewaris dari rumah dan kebun milik McGregor. Thomas pun memutuskan untuk pergi ke desa McGregor karena ingin menjual rumah tersebut. Thomas naik kereta api lalu menumpang di taksi. Sesampainya di rumah McGregor, seekor angsa berteriak ketakutan menyuruh semua hewan untuk bersembunyi. Thomas pun mulai melangkahkan kakinya dengan hati-hati untuk menghindari kotoran. Saat ia buka pintu rumah, Thomas hanya bisa terdiam melihat betapa berantakannya rumah itu. Tiba-tiba sesuatu muncul dari balik kain berwarna putih. Thomas pun membuka kain itu lalu tampaklah seekor babi yang bernama Leslie. Thomas dan Leslie sama-sama berteriak. Lalu Leslie pergi sehingga hewan lain pun ikut keluar dari persembunyian mereka. Thomas mengusir para hewan dengan sangat kasar. Lalu bertatapan dengan Peter si kelinci. Give it to me! Yes! Rope. Candelabra! Now you're just a table. Wrecker! Pada keesokan harinya, Thomas bangun dari tidur lalu bekerja membersihkan seluruh sudut rumah. Para kelinci yang sedang memperhatikan Thomas kemudian dihampiri oleh Bea yang datang menyapa. Bea mengira Thomas memiliki sikap yang normal seperti manusia biasa. Tetapi ternyata Thomas memiliki tingkah laku yang membuat orang geleng-geleng kepala. Para kelinci melihat Thomas yang menutup seluruh akses masuk menuju kebun dengan sangat ketat, bahkan melebihi McGregor. Bea kemudian pergi menemui Thomas untuk memintanya berbagi hasil kebun dengan para kelinci. Mereka berdua bertegur sapa, lalu Thomas berkata bahwa ia hanya akan tinggal sementara karena rumah itu akan dijual ke orang lain. Peter merasa kesal karena Bea tampak mengulur waktu bersama Thomas. Bea bahkan memberikan hadiah yang berisi teropong. Setelah itu, barulah Bea berpesan pada Thomas untuk selalu membukakan gerbangnya agar para kelinci bisa masuk mencari makan. Thomas hanya mengiyakan permintaan Bea, namun saat ia melihat para kelinci itu datang, Thomas mengunci seluruh gerbang dengan sangat cepat. Peter dan Benjamin nekat naik ke atap lalu berjalan di atas kabel demi mendapatkan makanan. Mereka berdua saling menjaga keseimbangan namun berakhir terjatuh di celana Thomas. Thomas yang ada di belakang kemudian mengejar mereka berdua lalu masuk ke dalam gudang dan bersembunyi di balik pot. Saat Thomas membuka pot pertama, Peter segera keluar. Namun Benjamin masih berada di dalam pot. Benjamin membuat Thomas kebingungan karena ia bergerak dengan sangat cepat berpindah dari satu pot ke pot yang lain. Setelah puas bermain, Benjamin keluar bersama Peter, namun Thomas berhasil menutup pagar sehingga Benjamin masih terkurung. Karena sudah tertangkap basah, Benjamin berpura-pura mati. Thomas pun memperingati para kelinci untuk berhenti bermain-main dengannya. Peter mengambil jaket Benjamin lalu mengejar mobil Thomas bersama dengan 3 saudaranya. Setelah berhasil naik ke bak mobil, Peter menyuruh Flopsy untuk menutup kepala Thomas menggunakan karung, namun karung itu tertiup angin. Lalu menyuruh Mopsy lagi tetapi tertiup angin juga. Kemudian menyuruh Cottontail namun tetap sama. Karena sudah kehabisan karung, Peter menyuruh Cottontail untuk membasahi telinga Thomas menggunakan air liurnya. Hal itu tentu saja membuat Thomas merasa geli. Lalu dimanfaatkan Peter untuk membuka penutup mobil. Thomas kemudian menutup kembali penutup mobilnya yang mengakibatkan tangan Peter terjepit. Voice! I can't hear anything! Follow your heart! Thomas kemudian berhenti di pinggir jembatan untuk melempar Benjamin. Sebelum itu, Thomas tiba-tiba ragu. Ia kemudian memeriksa isi karungnya yang ternyata adalah teropong pemberian Bea. Tanpa sengaja, Thomas menjatuhkan teropong itu dan terpaksa mengambilnya lagi. Scene kemudian berpindah menampilkan para kelinci yang dibawa ke London. Thomas mencari alat pemusnah kelinci lalu mendapat saran dari 2 pria yang bekerja di toko itu untuk menggunakan pagar listrik dan bahan peledak. Para kelinci yang diam-diam menguping dipergoki oleh Thomas. Namun mereka berhasil bersembunyi dan membuat Thomas menjadi kesal. Thomas kemudian membeli seluruh peralatan yang ia butuhkan untuk memusnahkan para kelinci nakal. Di sisi lain, Peter dan keempat temannya bersembunyi di bawah mobil. Mereka terlempar karena putaran roda yang terlalu cepat. Thomas yang tidak fokus hampir saja menabrak 2 orang yang sedang berjalan. Ia kemudian bertemu dengan Bea lalu mengajaknya pergi bersama. Peter melihat kedekatan antara Thomas dan Bea. Mereka tersenyum dan tertawa bersama sehingga membuat Peter merasa cemburu. Bea kemudian mengajak Thomas masuk ke rumahnya untuk melihat-lihat hasil lukisan Bea. Salah satu yang terbaik adalah lukisan kelinci. Bea berkata bahwa ia menyukai kelinci karena memiliki hati yang tulus. Kelinci biasanya meminta maaf dengan cara menyatukan kening.
Bea mempraktekkan hal itu pada Thomas sehingga membuat Peter semakin panas. Setelah peristiwa itu, hubungan antara Bea dan Thomas semakin dekat. Bea terlihat bahagia saat bersama Thomas, begitupun sebaliknya. Hari-hari mereka lewati bersama. Saat hujan turun, Bea dan Thomas segera meneduh. Hal mengejutkan yang membuat Peter kesal adalah Bea tak mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Peter melihat Bea yang mengeringkan rambut Thomas dengan penuh perhatian. Emosi Peter pun memuncak. Ia menendang pintu lalu bersiap menyerang Thomas. Namun Bea menangkapnya kemudian memperkenalkan Peter pada Thomas. Thomas yang sebenarnya membenci kelinci hanya bisa berpura-pura menyukai Peter demi mendapat perhatian Bea. Saat Bea pergi, Peter menendang wajah Thomas lalu berkelahi dengannya. Thomas ingin melempar Peter, namun Bea datang hingga ia pun berpura-pura mengelus Peter. Setelah Bea pergi, Thomas melanjutkan perkelahian mereka lalu berpura-pura lagi saat Bea kembali. Perkelahian selanjutnya berlangsung sengit. Para kelinci di luar bersorak menyemangati Peter. Thomas menekan mulut Peter menggunakan kuas hingga tanpa sengaja ia merusak lukisan kesayangan Bea. Ketika Bea kembali, Thomas melepaskan tangannya dari Peter hingga membuat Bea salah paham, lalu merahi Peter dan mengusirnya dari rumah hingga membuat Peter menjadi sangat sedih. Thomas menatap Peter dengan wajah penuh kemenangan karena puas menyingkirkan Peter dari rumah Bea. Scene lalu berpindah menampilkan Peter dan kawan-kawan yang siap balas dendam terhadap perbuatan Thomas. Mereka berlatih melewati sungai, memanjat pohon, dan mengangkat beban. Di sisi lain, Thomas tersenyum dalam tidur lalu terbangun melihat Peter yang ada di atas kasur. Thomas kemudian duduk lalu berkali-kali terkena perangkap. Thomas berdiri lalu menginjak alat yang memukul wajahnya. Thomas juga menduduki penjepit lalu terjatuh dari tangga melalui kereta dorong. Peter merasa sangat puas atas aksi balas dendam tersebut. Mereka kemudian menyiapkan tahap selanjutnya. Namun kali ini misi mereka lebih menantang karena Thomas memasang pagar listrik lalu mengoleskan selai kacang untuk menarik para kelinci. Seekor landak tampak tergiur melihat selai kacang itu. Peter dan kelinci lain berusaha menghentikan landak, namun landak itu tampak tidak peduli sehingga ia pun tersengat listrik lalu menembakkan durinya ke arah para kelinci. Walaupun bahaya ada di depan mata, Peter tetap tidak menyerah. Ia merancang rencana yaitu mengalihfungsikan kabel listrik ke pintu rumah Thomas. Hedgehog, maybe we should rethink some of the other stuff Dad said to us. Oh, yeah. But this is lip balm. Scene kemudian berpindah menampilkan Thomas yang sedang duduk lalu melihat pemandangan melalui teropongnya. Ia kemudian menunggu kedatangan para kelinci untuk terkena jebakan listrik. Namun hal itu tidak terjadi. Peter hanya berpura-pura tersetrum lalu tertawa mengejek Thomas. Thomas yang bingung masih menunggu Peter tersetrum. Akan tetapi Peter malah menjilat selai kacang lezat dengan lahap tanpa terjadi apa-apa. Para kelinci memasuki kebun Peter sambil menari-nari. Sedangkan Thomas kini emosi karena rencananya tak berjalan sempurna. Saat Thomas menyentuh gagang pintu, ia terlempar keras ke belakang selama 2 kali. Thomas kemudian mencoba keluar melalui pintu lain, namun ia tetap terlempar. Thomas mencoba pintu ketiga lalu berhati-hati menyentuhnya. Pintu terakhir itu adalah yang paling aman, namun mengharuskan Thomas berjalan melalui atap rumah. Peter menyalakan listrik di sudut atap sehingga Thomas pun terlempar lagi dan terjatuh hingga ia pun pingsan. Peter memeriksa keadaan Thomas dan ia akhirnya puas karena berhasil menyingkirkan 2 pria yang menyebalkan yaitu McGregor dan juga Thomas. Pada malam harinya, Thomas terbangun lalu menghancurkan pagar listrik tak berguna. Ia kemudian memasukkan peledak ke dalam rumah Peter untuk balas dendam. Flopsy yang menyadari kedatangan Thomas segera membangunkan kelinci lain untuk bersembunyi. Saat Thomas mencari-cari para kelinci, ia dikejutkan oleh kedatangan Bea. Thomas kemudian berpura-pura memetik bunga liar lalu memberikannya pada Bea. Bea pun menerima bunga itu lalu mengajak Thomas masuk ke rumahnya. Peter bertekad untuk melanjutkan misi terakhirnya yaitu menyingkirkan Thomas dari desa mereka. He's come back to life. With a light on his head. Doing? By the tree. Down. Right. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Thomas terbangun karena gangguan dari para kelinci. Peter sengaja memancing emosi Thomas untuk menunjukkan sifat asli Thomas kepada Bea. Saat Thomas bersiap memukul Peter, datanglah Bea yang menghentikan tindakannya. Peter dan para kelinci menyerang Thomas secara diam-diam dengan menggunakan ketapel. Bea kemudian mengajak Thomas bicara dari kejauhan, namun Thomas hanya bisa membalasnya sambil menahan kesakitan.
Bea mengira bahwa Thomas sedang melakukan olahraga lalu menyuruhnya untuk mengangkat kedua tangan. Thomas terpaksa menuruti Bea lalu ia pun menerima serangan beruntun dari Peter dan para kelinci. Serangan terakhir ditembakkan oleh Flopsy tepat masuk ke dalam mulut Thomas. Thomas pun tersedak dan ia segera mengambil penyetrum agar bisa sadar lagi. Para kelinci mengira Thomas sudah kalah, namun Thomas kembali bangkit lalu mengambil peledak untuk berperang melawan para kelinci. Peter berharap Bea melihat tindakan Thomas, namun Bea yang sedang melukis dengan suara musik yang nyaring tidak mendengar suara ledakan. I'm nothing. No! Mopsy, don't go! Scene kemudian berpindah memperlihatkan Thomas dan Peter yang berkelahi dengan saling melempar tomat dan juga peledak. Ledakan terakhir mampu mengalihkan perhatian Bea. Thomas mencekik Peter lalu berkata bahwa ia bukanlah orang jahat. Thomas sudah mencoba untuk berubah dan menerima para kelinci demi Bea. Namun para kelincilah yang selama ini membuatnya emosi dengan selalu mengganggu dirinya. Kemudian datanglah Bea memergoki Thomas. Thomas langsung bersikap baik pada Peter dengan berpura-pura bahwa Peter sedang tersedak makanan. Bea kemudian bertanya suara apa yang meledak saat ia sedang melukis. Thomas berbohong bahwa tidak terjadi apa-apa. Bea pun percaya dan saat Thomas dan Bea berjalan pergi, Peter melihat remote yang terjatuh dari kantong Thomas. Ia kemudian menekan salah satu tombol sehingga satu ledakan pun terjadi. Bea memukul Thomas karena sadar bahwa ia sudah dibohongi. Kemudian ledakan lainnya terjadi lagi hingga merobohkan pohon tempat para kelinci dan mengenai sebagian rumah Bea. Dengan segera, Peter menyembunyikan remote itu ke kantongnya. Bea menyalahkan Thomas, tetapi Thomas membela diri dengan berkata bahwa Peterlah pelakunya. Bea tak mempercayai Thomas, karena logikanya berkata bahwa seekor kelinci tak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Thomas berusaha menjelaskan apa yang selama ini terjadi padanya, termasuk jebakan-jebakan yang mereka siapkan. Namun, penjelasan Thomas membuat Bea yakin bahwa Thomas adalah orang gila. Bea pun menghampiri Peter lalu mengajak mereka pergi menjauhi orang jahat seperti Thomas. Thomas pun menjadi sedih dan ia mengaku bahwa sejak awal ia sudah menyukai Bea, bahkan kini sudah mencintainya. Thomas mengaku bersalah lalu meminta maaf, namun Bea tetap saja pergi tanpa menghiraukannya. Pertengkaran antara Bea dan Thomas membuat Peter merasa bersalah. Scene lalu berpindah menampilkan Peter yang menghampiri Bea. Bea ternyata masih bersedih karena ia sebenarnya juga menyukai Thomas, bahkan melukis wajah Thomas. Bea memutuskan untuk pindah ke kota lain. Peter merasa sangat bersalah. Ia memandang lukisan kedua orang tuanya lalu mendapat nasihat bahwa Peter tidak boleh egois hanya karena ingin mendapat kasih sayang dari Bea tanpa mau membaginya dengan Thomas. Di sisi lain, Thomas kini sudah kembali ke London. Thomas mendapat tawaran untuk kembali bekerja di tempatnya dulu, dan ia juga akan mendapat jabatan tinggi sesuai keinginannya dulu. With your hip to waist ratio, I suggest a green check. Do you? I'm thinking. Scene berpindah menampilkan Peter yang mengakui kesalahannya karena sudah menghancurkan rumah dan juga hubungan antara Bea dan Thomas. Peter meminta maaf dengan menyentuhkan keningnya kepada satu persatu kelinci. Benjamin tak menerima permintaan maaf Peter, maka Peter pun berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Peter meminta bantuan Flopsy, Mopsy dan juga Cottontail untuk menahan Bea agar tidak jadi pergi. Peter bertekad untuk menemui Thomas di London. Ia pergi ke stasiun kereta api lalu melompat ke kereta. Tiba-tiba muncullah Benjamin yang ternyata ingin ikut Peter pergi ke London. Sesampainya di London, mereka berdua bertanya pada Tuan Tikus toko tempat Peter bekerja. Tuan Tikus dengan tulus mengantarkan mereka mengelilingi kota London melihat Big Ben dan juga gedung-gedung besar lainnya. Sesampainya di mall tempat Thomas bekerja, Tuan Tikus memberikan pakaian baru lalu meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain, ketiga kelinci bersaudara mencoba untuk menggagalkan kepergian Bea, sedangkan Peter kini berhasil bertemu dengan Thomas. Namun Thomas tampak tak menyukai kedatangan Peter lalu terjadilah perkelahian antara mereka. Thomas kemudian tersadar bahwa ternyata Peter bisa berbicara. Peter berusaha menyelamatkan diri dari serangan Thomas sambil berbicara tentang Bea yang akan pergi dan Thomas harus menghentikan Bea. Peter berjanji akan membantu Thomas berbaikan dengan Bea. Thomas pun akhirnya mengikuti permintaan Peter. Ia terpaksa keluar melalui jendela lalu pergi bersama mereka. Dan kini dua kubu yang dulunya bermusuhan pun mulai bersatu. Mereka melewati sungai, menerbangi pesawat, dan mengendarai motor untuk bisa segera bertemu dengan Bea.
Di sisi lain, taksi yang ditumpangi Bea dihentikan oleh seekor rusa. Setelah menyingkirkan rusa itu, barulah Thomas datang bersama Peter dan juga Benjamin. Thomas memberitahu Bea tentang Peter yang datang ke London untuk mengajaknya kembali menemui Bea. Hal itu terdengar konyol bagi Bea, namun itulah kenyataannya. Thomas tak memperdulikan hal itu. Ia langsung meminta maaf dan kata cinta yang romantis. Bea masih kecewa pada Thomas dan ia memutuskan untuk tetap pergi. Thomas mencoba untuk menghentikan Bea, lalu Peter pun menjadi sedih. Ia menghampiri Bea lalu menunjukkan remote yang ada di sakunya. Bea pun mengerti bahwa Peter lah pelaku sebenarnya. Peter menyatukan keningnya sebagai tanda permintaan maaf. I love you, B. Aww. Please forgive us. Dalam suasana haru itu, muncullah sepasang suami istri yang membeli rumah Thomas. Thomas membatalkan penjualan rumahnya karena ia dan Bea sudah berbaikan. Namun, pembeli itu tetap bersikeras untuk membeli rumah tersebut. Para kelinci dengan segera berlari menuju rumah untuk menyiapkan kejutan. Saat pria itu menyentuh kenop pintu, ia terlempar jauh lalu disusul oleh istrinya yang juga ikut terlempar. Mereka berdua tampak belum menyerah. Ketika berhasil membuka pintu, mereka disambut oleh seekor babi dan juga hewan lain. Pak Sutri itu pun pergi karena merasa jijik pada isi rumah Thomas. Thomas dan Bea akhirnya berterima kasih pada Peter. Lalu Peter mengedipkan matanya yang diikuti oleh Benjamin dan ketiga saudaranya. Dan film Peter Rabbit pun selesai. Gimana guys, petualangan Peter dan yang lainnya? Seru abis nggak tuh? Endingnya juga sangat menggembirakan. Hehe. Kalau kalian suka, silahkan kalian komen di bawah. Kalau kalian ingin mau request film, silahkan kalian komen juga di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video Mimin sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Gowanteng di film-film seru selanjutnya. Dan cinta adalah tindakan memaafkan tanpa batas. Dadah.